Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar atau gerak rotasi. Di mana dalam pembahasan untuk gerak melingkar, di situ adalah gerak melingkar beraturan. Jadi, kecepatan gerak dalam setiap titik lintasan lingkaran itu akan selalu tetap. Harga kecepatan tetap, arahnya berubah. Karena kecepatan arahnya berubah, kecepatan tetap arahnya berubah, maka di situ nanti akan timbul percepatan sentripetal. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang gerak rotasi atau gerak melingkar beraturan, ya. Di sini saya gambarkan sebuah lintasan lingkaran. Kemudian di sini pada saat pertama kali benda bergerak kecepatannya V1. Kemudian setelah waktu tertentu kecepatannya adalah V2. Ingat, untuk gerak di sini gerak melingkar beraturan, maka harga V1 dan V2-nya sama. Yang berbeda arah. Kalau yang ke satu condongnya adalah miring ke atas, ini adalah miring ke bawah. Jadi ciri gerak melingkar gerak melingkar beraturan, kecepatannya tetap, hanya arahnya berubah. Nah, perubahan arah kecepatan nanti itu akan muncul adanya percepatan sentripetal, yaitu arahnya ke pusat. Dengan demikian, gerak melingkar beraturan, walaupun harga kecepatannya tetap, tetapi ada percepatan namanya percepatan sentripetal. Itu untuk simbolnya AS. Sudut yang ditempuh waktu benda bergerak dari titik satu ke titik yang lain, taruhlah seperti ini, maka sudut tempuhnya adalah θ. Jarak yang ditempuh adalah S, sama saja dengan tali buso dari lingkaran. Kalau kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega. Jadi, gerak melingkar beraturan itu ada beberapa besaran, ada kecepatan linier V, kecepatan sudut omega, sudut tempuh θ, jarak yang ditempuh benda S, percepatan sentripetal adalah AS. Lalu bagaimana sekarang berkaitan dengan rumus? Kalau θ 1 kali putaran, maka nilainya sama dengan 2pi. Sedangkan 1 kali putaran untuk jarak itu namanya 2πr atau sama saja dengan keliling lingkaran. Lalu harga kecepatannya bagaimana rumusnya? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Terus 2 atau 2pi per T dikalikan R. T ini adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran, itu T. Kalau 2pi per T itu dinamakan omega atau kecepatan sudut. Maka kecepatan linier V itu sebanding dengan jari-jari kalikan kecepatan sudut. Kemudian bagaimana sekarang? Kita mencari berapa putaran dari benda tadi selama misalnya beberapa waktu. Kita bisa menghitung kecepatan kalikan waktu dibagi jarak. Itu untuk menentukan banyaknya putaran. Kemudian bagaimana percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal itu adalah kuadrat kecepatan dibagi jarak jari-jari. Di sini kita akan mencoba soal ya seperti tadi. Langsung saja ini roda, 3 buah roda, R1 jari-jarinya 12 cm. Kemudian R2, R3 ya, yang mana jari-jari R1, 2, 3 itu kalau dibuat perbandingan 2:1:3. Waktu berputar selama 2 sekon. Itu berlaku untuk roda 1, 2 maupun roda 3. Kecepatan liniernya itu untuk roda 1 18 meter per detik. Kemudian dalam soal
Kalau yang ditanya adalah kecepatan sudut ke satu berapa, kecepatan linear roda kedua berapa, perbandingan putaran roda 1, 2, 3 itu berapa. Kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Pertama kita buat perbandingan dulu. R1 banding 2 banding 3, 2 banding 1 banding 3. Kalau begitu R2-nya itu ketemunya 6 ya. 1/3 dikalikan 12. 1/2 dikalikan 12 ya. Ini ketemunya adalah 6. Kemudian R3 ketemunya 18. Atau sama aja 3 kali 6. Jadi cara mengeceknya 3 kali 6 18, 1 kali 6 6, 2 kali 6 12. Itu susah cari-cari ya. Sekarang kita cari berapa kecepatan sudut roda ke 1. V1 per R1. V1-nya di sini adalah 18 dibagi 12 ya. Maka nilainya di situ nanti adalah 3/2 kali 10 pangkat 2. Karena omega 1 sama dan omega 2, maka V2 itu kecepatannya 3/2 kali 10 pangkat 2 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 2 itu adalah harga jari-jari roda kedua. Ketemunya adalah 9 meter per sekon. Tuh. Kecepatan 9 itu untuk V2. V3-nya berapa juga ketemu 9.